Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga kita semuanya yang berhadir di masjid ini, di rumah Allah yang mulia ini, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan seringnya lisan kita, dengan seringnya lidah kita, kita basahi untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kelak kita sama-sama mendapatkan syafaat, bantuan, pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat, bantuan, pertolongan, pembelaan pada hari itu tentu sangat kita butuhkan. Dan mari sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang diwajibkan maupun yang disunnahkan. Serta mari sama-sama kita meninggalkan dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang diharamkan maupun yang dimakruhkan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama kita, pada hakikatnya kita hidup di dunia ini sedang menunggu. Ada yang menunggu kelulusan bagi mereka yang sedang sekolah ataupun kuliah. Ada yang menunggu pasangan hidup jodoh bagi mereka yang ingin menikah. Dan ada yang menunggu kendaraan bagi mereka yang ingin hijrah atau pindah rumah. Dan menunggu penantian yang sesungguhnya, yang sebenarnya siap tak siap, mau tak mau, suka tak suka, yaitu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah indahnya di masa-masa penantian ini, di masa-masa menunggu ini, mari kita isi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata para ulama kita, al-hayatu sa'ah faj'alha ta'ah. Hidup ini singkat, kata para ulama kita, maka jadikanlah taat. Hidup ini sementara, maka perbanyaklah takwa. Di bulan Ramadan yang kemarin, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan perintah puasa. Dengan menjalankan perintah puasa, maka insya Allah akan terhapus salah dan dosa. Dan di antara tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa, agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, agar kita menjadi insan-insan manusia-manusia yang bertakwa.
sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, yang mungkin di bulan Ramadan kemarin sudah sering disampaikan oleh para ustaz kita, para mubalik kita, tapi tidak ada salahnya kami ulang kembali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba, insan-insan, manusia-manusia yang bertakwa kata Allah Subhanahu wa taala. Ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak membawa harta, mungkin semasa hidup kita belum sempat mengumpulkan harta, maka insya Allah Allah tak akan marah kepada kita. Ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala belum sempat berkuasa, belum sempat punya kedudukan, kekuasaan, jabatan, maka insya Allah Allah tak akan marah kepada kita. Ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala mungkin belum sempat punya rumah, punya sawah, punya kebun, belum sempat menikah, belum sempat punya anak, belum sempat punya cucu, maka insya Allah Allah tak akan marah kepada kita. Akan tetapi ketika kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak sempat bertakwa, ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak membawa takwa, tidak membawa ketaatan kepada Allah, maka disitulah Allah sangat marah kepada kita. Disitulah Allah sangat murka kepada kita. Tentu kita akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat-malaikatnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita sebagai hamba-Nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tazawwadu, kata Allah. Berbekallah kata Allah. Bersiap-siaplah, beramallah kata Allah. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu kata Allah adalah ketakwaan. Setiap Jumat kita selalu diingatkan oleh para ustaz kita, para mubaligh kita, para tengku kita, para mubaligh kita, kiai kita, tentang wasiat takwa, tentang perintah takwa. Tapi perlu kita ketahui bahwasanya wasiat takwa, perintah takwa yang selalu disampaikan oleh para ustaz kita, itu bukanlah wasiatnya para khatib, bukanlah wasiatnya para da'i, akan tetapi wasiatullah, wasiatnya Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah memerintahkan kepada para nabi. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi, wahai sekalian nabi, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Dan Allah perintahkan kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kita diperintahkan untuk bertakwa? Kenapa banyak sekali ayat-ayat perintah tentang takwa? Apa sih manfaatnya ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kelak kita menghadap Allah, ketika kelak kita meninggalkan dunia yang sifatnya sementara ini, yang pasti akan kita tinggalkan, namun kita tidak tahu kapan waktunya, dan tidak ada bocoran bahkan kisi-kisinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kelak kita meninggalkan dunia yang sementara ini dalam keadaan beriman, maka insya Allah kita sudah mendapatkan jaminan garansi untuk masuk surga. Akan tetapi belum mendapatkan jaminan untuk bebas dari azab api neraka. Bisa jadi kita mampir, singgah, dilemparkan, dicemplungkan ke dalam api neraka terlebih dahulu. Baru setelah itu kita diperintahkan, baru setelah itu kita dipindahkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita dibersihkan terlebih dahulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar dosa kita. Baru setelah itu kita dipindahkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang tidak singgah, yang tidak mampir, yang langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Merekalah yang bertakwa. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, wa im minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun hambaku, kata Allah, yang tidak melewati api neraka itu.
yang tidak mendatangi, yang tidak memasuki api neraka itu, kata Allah. Karena itu sudah ketentuan kami, ketetapan kami, keputusan kami paripurna, kata Allah. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya, summa nunajjil ladzina taqaw wa nazarul zalimina fiha jisiya. Kemudian kami selamatkan, kami bebaskan orang-orang yang bertakwa di antara mereka, dan kami biarkan orang-orang zalim, orang-orang fasik, orang-orang munafik yang tidak mau taat kepada Allah di dalam neraka tersebut dalam keadaan berlutut, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang semoga kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita sebagai hamba-Nya, menawarkan kepada kita sebagai hamba-Nya, segeralah, cepat-cepatlah kalian untuk meminta ampun kepada Rabb kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu betul bahwasanya kita sebagai hamba-Nya tempatnya salah dan dosa, tempatnya lupa, tempatnya khilaf. Dari itu Allah tawarkan kita, segera, kata Allah, cepat-cepatlah kalian untuk meminta ampun, untuk beristighfar kepada Allah. Dan ketika kita meminta ampun, beristighfar dengan sebenar-benarnya, dengan seikhlas-ikhlasnya, maka insya Allah Allah akan ampunkan dosa kita. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ampunkan dosa kita, maka tentu Allah akan berikan kepada kita hadiah yang begitu luar biasa, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan raihlah surga itu, kata Allah. Masuklah ke dalam surgaku, kata Allah, yang mana surga itu luasnya seperti langit dan bumi. Untuk siapa disiapkan surga itu? Untuk siapa disediakan surga itu? Uiddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan bagi hamba-hambaku yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang bertakwa? Dijelaskan oleh para ulama kita, al-imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Mereka yang bertakwa adalah orang-orang yang menjalankan segala perintah-perintah Allah dan orang-orang yang menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absari la'allakum turhamun.